Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Masliha. Saya dari Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas PGRI Semarang. Di sini saya bersama dua rekan saya, yaitu Siti Nurlaila S dan Torik Amarullah Asbah. Kami akan menjelaskan konsep tentang e-book yang akan kami buat, yaitu mengenai air. Berikut adalah penjelasannya. Saya Siti Nurlela, NPM 19690022. Saya Torik Amarullah Asbah, NPM 19690021. Air merupakan senyawa kimia yang paling berlimpah di alam. Namun demikian, sejalan dengan meningkatnya taraf hidup manusia, maka kebutuhan air pun meningkat. Sehingga akhir-akhir ini air menjadi barang yang mahal. Di kota-kota besar, tidak mudah mendapatkan sumber air bersih yang dipakai sebagai bahan baku air bersih yang bebas dari pencemaran. Karena air banyak tersedot oleh kegiatan industri yang memerlukan sejumlah air dalam menunjang produksinya. Di sisi lain, tanah yang merupakan celengan air sudah banyak ditutupi untuk berbagai keperluan seperti perumahan dan industri tanpa memperdulikan fungsi dari tanah tersebut sebagai wahana simpanan air untuk masa yang akan datang. Dalam e-book yang akan kami bahas adalah menyangkut dengan sifat-sifat air, komposisi pada air, manfaat air untuk kehidupan makhluk hidup, kualitas air, dan sumber-sumber air yang kita gunakan setiap saat. Sifat kimia dan fisika pada air. Secara kimia, air adalah suatu senyawa kimia berbentuk cairan yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tak ada rasanya. Air mempunyai titik beku 0 derajat Celcius pada tekanan 1 atm, titik didih 100 derajat Celcius, dan kerapatan 1,0 gram cm kubik pada suhu 4 derajat Celcius. Ukuran satu molekul air sangat kecil, umumnya bergaris tengah sekitar 3A atau 0,3 nanometer, setara dengan 3 kali 10 minus derajat minus 8 cm. Wujud air dapat berupa cairan, gas atau uap air, dan padatan atau es. Air yang berwujud cairan merupakan elektrolit lemah karena di dalamnya terkandung ion-ion. Di samping komposisinya yang sederhana, air juga memiliki sifat kimia yang tergolong unik. Keunikan ini terjadi sebagai akibat dari adanya ikatan hidrogen yang terjadi antara molekul-molekul air. Ikatan hidrogen dalam molekul air ini terjadi karena adanya sifat polar dalam air, sehingga tempat kedudukan atom hidrogen yang positif akan menarik tempat kedudukan oksigen yang negatif. Sifat fisika pada air. Apabila dibandingkan dengan persenyawaan kimia lainnya, sifat-sifat fisika air tergolong unik. Antara lain adalah dalam hal tegangan permukaan, kalor penguapan, kerapatan suhu, dan kapasitas pelarutan. Yang pertama adalah tegangan permukaan. Adanya ikatan hidrogen dalam molekul air menyebabkan air cenderung bersatu membentuk suatu kekuatan yang dinamakan kohesi. Daya kohesi ini diperlukan untuk melawan kekuatan dari luar molekul yang akan memecahkan ikatan-ikatan hidrogen. Kekuatan kohesi ini terjadi pada batas antara air dan udara, sehingga membentuk suatu kulit di permukaan air. Kulit ini cukup kuat untuk menyangga benda-benda kecil. Kekuatan ini disebut tegangan permukaan. Di antara sekian banyak zat cair, air memiliki tegangan permukaan yang paling tinggi. Hal ini memungkinkan terjadinya asosiasi organisme yang baik hidup di bawahnya maupun di atasnya. Kalor penguapan. Air memiliki kalor penguapan yang tinggi. Hal ini nampak ketika air dipanaskan, maka proses penguapannya akan berlangsung lebih lambat dibandingkan dengan cairan-cairan lainnya. Yang ketiga adalah kerapatan suhu. Pada umumnya, cairan akan semakin rapat dengan semakin dinginnya suhu. Jika cairan didinginkan sampai menjadi padat, maka wujud pada cairan ini menjadi lebih rapat dibandingkan dengan wujud lainnya. Yang keempat, kapasitas pelarutan. Air dapat melarutkan zat-zat kimia dan dapat digunakan sebagai medium yang di dalamnya berlangsung berbagai reaksi kimia.
Kebanyakan proses-proses kimia yang berlangsung, menyangkut reaksi yang menggunakan air sebagai pelarutnya, kemampuan air dalam proses melarutkan zat-zat kimia disebut sebagai daya larut air, dan dalam larut tersebut tergantung kepada sifat terpolarisasinya molekul air dan ikatan hidrogen. Sebagai pelarut polar, air juga dapat melarutkan berbagai macam garam bergantung pada interaksi antara ion-ion garam dengan muatan listrik yang dimiliki oleh molekul air. Selanjutnya adalah komposisi kimia. Air dengan rumus kimia H2O adalah suatu zat kimia berupa oksida hidrogen yang merupakan produk dari reaksi antara unsur hidrogen dengan unsur oksigen. Air yang dipergunakan untuk kebutuhan manusia sehari-hari di rumah bukan merupakan air murni, melainkan merupakan air yang berasal dari sumber-sumber tertentu yang kemudian diproses dengan penambahan zat-zat kimia, sehingga layak untuk digunakan. Air minum juga bukan merupakan air murni, melainkan selalu mengandung sedikit gas, misalnya oksigen dan karbon dioksida, serta mineral-mineral tertentu yang dibutuhkan manusia. Secara normal, air yang dapat dimanfaatkan untuk suatu kehidupan pada umumnya tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa, kecuali air laut. Air yang merupakan rasa biasanya mengandung garam-garam terlarut. Dalam kondisi tersebut telah terjadi pelarutan ion-ion logam yang dapat merubah konsentrasi ion hidrogen H+ yang terdapat dalam air. Selanjutnya pH air akan berubah pula. Selanjutnya manfaat air. Menurut Ross 1970 memperkirakan bahwa di permukaan bumi ini terdapat 326 juta kubik milimeter air, dan dari sejumlah itu 97,2% terdapat di laut. Semua orang di bumi ini merasakan dan menghayati betapa pentingnya peranan air untuk berbagai aspek kehidupan di dunia ini. Sesungguhnya, air merupakan sumber alam yang memang bernilai ekonomis sangat tinggi, apalagi bila ditinjau dari sudut biologis maupun budaya. Slide selanjutnya akan saya jelaskan Torik Amarul Asba, yaitu kualitas pada air. Air memiliki sifat sebagai pelarut universal yang di dalamnya terdapat unsur terlarut dan senyawa kimia lainnya selain hidrogen dan oksigen yang sebagai unsur utamanya. Kemudian untuk menetapkan standar air bersih ini tidaklah mudah karena tergantung pada beberapa faktor tertentu yang menyangkut kegunaan air dan sumber air. Walaupun demikian, ada kesepakatan dari berbagai ilmuwan bahwa air yang bersih tidak ditetapkan pada kemurnian air, namun didasarkan pada keadaan normalnya. Jadi apabila terjadi penyimpangan dari keadaan normal, maka hal itu berarti air tersebut telah mengalami pencemaran. Kemudian berbagai sumber air. Untuk menentukan kebutuhan hidup manusia, air dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti air hujan, air permukaan, air tanah, dan air laut. Air tersebut tidak dapat langsung dimanfaatkan atau dikonsumsi, karena tercampur dengan pengotor-pengotor tertentu yang berasal dari berbagai macam limbah, seperti limbah industri, rumah tangga, pertanian, dan lain-lain. Untuk air hujan sendiri biasanya mengandung asam yang bisa menyebabkan hujan asam atau korosi pada bangunan. Jadi tidak dapat langsung diminum atau dikonsumsi. Kemudian air permukaan biasanya terdapat di benua Antartika atau di musim dingin yang turun salju. Selanjutnya adalah air tanah yang biasa kita konsumsi, itu melalui pengeboran, dan air laut itu mengandung kadar garam yang tinggi. Itulah tadi tentang penjelasan konsep e-book yang akan kami buat. Kritik dan saran kami akan terima. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.